Oh, haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Sekali lagi kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Haleluya. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tahu Tuhan baik. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau layak kami sembah. Kau layak diagungkan. Sebab kau Allah yang luar biasa. Sebab kau Allah yang dahsyat. Kau layak kami sembah. Kau layak kami puji. Kau layak disanjungkan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah sepanjang hidup kami. Allah yang kami muliakan seumur hidup kami. Kalau di kesempatan pagi ini, kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa lewat kehidupan kami, yaitu kesehatan dan kekuatan, untuk terus kami bawa hidup ini diperbaharui oleh kebenaran firman. Sebentar lagi hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman. Bapa di surga, hamba-Mu adalah debu tanah liat adanya, terbatas adanya, tetapi hamba berdoa biarlah kasih otoritas wibawa Allah itu sendirilah yang mau menyampaikan isi hati sebagai kabar keselamatan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap mendengarkan kabar keselamatan dalam hidup kami. Bersama-sama dengan saya, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan, berbahagia sekali di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya dapat berjumpa kembali dalam satu persekutuan ibadah yang luar biasa,
yaitu di mana kita dapat berkumpul dari segala kesibukan kami, tetapi kita bisa kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Selain dari memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada bagian yang terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk firman Tuhan ini menjadi pedoman kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kemanapun kita pergi, firman itu sebagai tuntunan yang hidup, memberikan jalan-jalan yang harus kita lalui bersama. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang diberkati Tuhan, hari ini saya merasa bersyukur dan bersuka cita karena masih diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar banyak terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kalau kita melakukan doa kita, artinya kita sedang berbicara dengan Allah. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan serta merenungkannya, artinya Allah sedang berbicara dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama ambil Alkitab kita. Yang punya Alkitab bisa pegang, dan yang punya gadget ada download Alkitab di dalam, sama-sama kita memperhatikan firman Tuhan secara bersama-sama. Salam, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, shalom. Mari kita lambaikan tangan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berkesudahan dahulu, sekarang hingga selama-lamanya. Allah yang sama yang Musa sembah, Allah yang sama yang Yosua sembah, Allah yang sama yang semua rasul sembah, Allah yang sama yang 12 rasul sembah. Allah itulah yang Bapak Ibu Saudara dan saya kita sembah. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan kita dalam sebuah refleksi kehidupan lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam kitab Roma. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 2 ayatnya yang kelima. Haleluya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, katakan amin. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan ayat firman Tuhan yang saya sediakan bagi kita di pagi hari ini, katakan amin. Haleluya. Sukacita harus ada dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya ketika kita mempersiapkan diri untuk merenungkan, membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kitab Roma pasal 2 ayatnya yang kelima, saya akan membacakan perikopnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dalam hitungan ketiga kita akan membacakan ayatnya yang kelima secara bersama-sama. Haleluya. Judul khotbah, hukum Allah atas semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, judul khotbah ini menceritakan tentang hukum Allah atau menceritakan tentang keadilan Allah bagi semua orang. Ayatnya yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih, 2, 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat bahwa teks firman Tuhan atau nats firman Tuhan di pagi hari ini yang diberitakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yang terdapat di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang kelima, di sana firman Tuhan berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari di mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen kadang-kadang kita hidup dalam sebuah persekutuan benar-benar di hadapan Tuhan, tetapi kita terus juga masih berpegang kepada kehidupan kita yang lama. Kita masih terus berbalik kepada kehidupan kita yang lama, sehingga firman Tuhan ini memberitakan kepada kita, memberikan penegasan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa oleh karena kekerasan hati Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sedang menimbun murka Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu menjadi pertobatan itu penting sekali untuk seumur hidup. Ketika kita sudah ada di dalam sebuah kebenaran di dalam Kristus, kita percaya bahwa kematian Yesus Kristus 2025 tahun yang lampau bagi setiap orang percaya adalah sebuah penebusan yang tidak bisa dunia ini berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya.
Oleh sebab itu jangan kita mempermainkan kasih karunia Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, Injil Roma pasal 2 ini adalah sebuah catatan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Artinya Paulus melihat bahwa jemaat di Roma pada waktu itu mereka sudah mengenal kebenaran, mereka menyaksikan bagaimana Yesus Kristus itu hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka masih berbalik dan berpegang kepada kehidupan yang lama. Mereka masih mengeraskan hati mereka. Mereka masih terus membangkang terhadap Allah. Oleh sebab itu, catatan Rasul Paulus ini mengingatkan mereka bahwa tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu. Artinya kekerasan hati itulah yang memberikan sebuah murka Allah atas kehidupan mereka. Tapi di bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya akan membedahkannya dalam 3 bagian keadilan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Kristus, tetapi kita masih mengeraskan hati kita. Bagaimana 3 bagian itu saya akan bagi dalam 3 bagian penting yang menjadi catatan atau refleksi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang benar-benar hidup dan taat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang pertama, kita lihat sama-sama di dalam 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-20. Di sana firman Allah berkata, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, surat Petrus ini menguatkan apa yang disampaikan di dalam Injil Roma pasal 2 ayat yang ke-5. Artinya ketika kita sudah mengenal sebuah kebenaran yang sesungguhnya bahwa keselamatan sudah dianugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak boleh lagi kita kembali pada kehidupan kita yang lama. Kenapa kita harus kembali pada kehidupan kita yang lama? Itu akan memberikan sebuah murka Allah atas kehidupan kita kelak nanti ketika kita pergi menghadap Sang Pemilik hidup. Di sana keadilan Allah akan dinyatakan bagi setiap kita orang percaya. Oleh sebab itu di dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20, di sana firman Allah berkata begini. Bagian yang pertama, firman Allah berkata begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran. Artinya ketika kita sudah mengenal Kristus, kita sudah merasa anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita oleh karena kematiannya di atas kayu salib, kita sudah dibebaskan, kita sudah mengenal Kristus, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka akan lebih buruk daripada apa yang semula. Keadaan kita ketika kita terlibat lagi kembali pada kehidupan lama kita, maka kita akan lebih buruk. Bukan saja lebih buruk kehidupan kita di dunia, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa kelak nanti di akhirat kita akan menerima hukuman setimpal perbuatan kita di dunia. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagian yang kedua yaitu surat 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, tadi ayat yang ke-20, sekarang kita melangkah pada ayat yang 21. Di sana ada penegasan yang mengingatkan kita, penegasan yang lebih kuat. Bahkan itu sebuah teguran yang sangat dahsyat. Sebagai orang Kristen, kalau kita menerjemahkan kebenaran firman Tuhan, ini adalah teguran yang sangat luar biasa bagi kita. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21, di sana firman Allah berkata, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mereka mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Surat Petrus ini menegaskan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sebab itu jika lebih baik kita tidak mengenal jalan kebenaran daripada kita sudah mengenal jalan kebenaran lalu kita berbalik kepadanya. Ini sebuah teguran keras surat Petrus kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika kita sudah ada dalam satu kebenaran atau kita sudah ada dalam sebuah kehidupan yang disebut anak-anak Tuhan, jangan lagi kita berbalik untuk memegang hal-hal duniawi atau hal-hal yang kita tinggalkan waktu itu di dalam kehidupan kita. Kita tetap berdiri pegang apa yang ada pada kita, yaitu anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya
untuk menjadi sebuah pas perjalanan Bapak Ibu Saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yaitu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Bagian yang ketiga, ini sebuah kecaman yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita orang Kristen, bahwa ketika kita sudah dalam sebuah pengenalan Kristus, kita sudah ada dalam sebuah kebenaran, kita sudah ada dalam satu kehidupan bersama-sama dengan Kristus, tetapi kita kembali lagi ke dalam kehidupan kita yang lama, maka di sini surat Petrus ini mengingatkan kita bahwa kita akan sama seperti kehidupan perilaku kita akan sama seperti binatang. Bagian yang ketiga ini 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Firman Allah berkata, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ini kecaman yang luar biasa. Kecaman bagi setiap orang Kristen yang sudah percaya Kristus, yang sudah hidup di dalam Kristus, tetapi masih berbalik lagi untuk menoleh ke belakang melihat kehidupan yang lama. Jadi ketika kita sudah ada dalam sebuah kebenaran, kita sudah ada dalam kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu, kita percaya bahwa keselamatan itu tidak datang cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara dan saya dibayar dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing dengar baik. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang sudah mandi. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini perilaku orang Kristen. Tidak terlepas dari apa yang disampaikan di dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima tadi. Bahwa tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bagian ketiga dari surat Petrus ini mengatakan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan ini menegur kita sebagai orang-orang percaya yang sudah hidup dan mengenal kebenaran sebagai jalan keselamatan kita adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Keselamatan itu tidak dibeli, tidak bisa diukur dengan sebuah keuangan atau kita punya uang yang banyak, atau keselamatan itu tidak bisa diukur dengan harta kita. Tetapi keselamatan itu Bapak Ibu Saudara kita terima cuma-cuma karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini sebuah peristiwa yang memberikan pengertian kepada kita bahwa tidak seorang pun yang dapat mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang mampu memberikan kehidupannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu sekali ikut Yesus, tetap Yesus. Sekali katakan Yesus, tetap Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya nama Yesus. Itulah sebabnya 3 bagian firman Tuhan ini mengecam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk hidup dalam sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dibalik daripada kekecaman itu inilah ciri-ciri bagaimana kita orang-orang Kristen yang meremehkan firman. Ini adalah ciri-ciri kita orang Kristen yang sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita meremehkan firman itu. Itulah yang disebut kekerasan hati kita. Kekerasan hati kita ini perlu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perlu kita tinggalkan. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 13, di sana firman Tuhan bilang apa? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ini tidak terlepas dari apa yang disampaikan dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang kelima tadi. Oleh karena kekerasan hatimu. Amsal 13 ayat 13 ini sebagai ayat pendukung eksplisit dia mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa siapa yang meremehkan firman, artinya kekerasan hati kita itu adalah bagian yang kita meremehkan kebenaran firman Tuhan. Padahal setiap saat hamba-hamba Tuhan sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, tetapi kita hanya mendengar di telinga kiri lalu keluar di telinga kanan. Oleh sebab itu menjadi contoh bahwa kita sedang mengalami sebuah kekerasan hati dan kita sedang menimbun apa yang disebut murka Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amsal 13 ayat 13 dia berkata begini, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Haleluya, kita lambaikan tangan bagi Tuhan. Siapa
yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Percaya bahwa kita hari ini adalah orang-orang yang berbahagia, yang mau menerima perintah dan taat kepada Allah kita. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, surga yang Bapak Ibu Saudara dan saya cari dalam kehidupan kita akan menjadi mahkota kita, akan menjadi kebahagiaan kita seumur hidup kita. Kelak nanti kehidupan kita yang ada ini secara jasmani, secara lahiriah ini akan fana, tetapi jiwa dan roh kita akan kembali kepada Bapa di surga, sang pemilik hidup ini. Lalu kita akan diberikan sebuah tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Bapa untuk sama-sama kita mewarisi surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya ini yang kita salah pergunakan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kasih karunia Allah atau kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita yang disebut free will itu yang kadang-kadang membuat kita salah menerjemahkannya dalam kehidupan kita beribadah, dalam kehidupan kita percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ini kitab Amsal pasal 13 ayat 13 dia berkata bahwa siapa meremehkan firman, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak ingin meremehkan kebenaran firman Tuhan, tidak ingin meremehkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya yang hadir hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah kita orang-orang yang mau taat kepada perintah akan menerima balasan atau akan menerima kebahagiaan yang kekal yang Allah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah bentuk daripada perilaku kehidupan yang meremehkan kebenaran firman Tuhan yang membuat kekerasan hati kita untuk tidak mau bertobat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sana ada kesabaran Tuhan yang terus masih diberikan bagi kehidupan kita. Kesabaran Tuhan itu anggaplah sebagai sebuah kesempatan untuk kita berbalik, untuk bertobat, untuk kita berbalik, benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama dan kita hidup dalam sebuah kehidupan yang baru, yaitu hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang di kiri saya masih sukacita, amin. Yang di kanan saya masih sukacita, yang di tengah saya masih sukacita. Bersyukur sebab Allah itu baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kesabaran Tuhan yang Tuhan berikan di balik murka Tuhan bagi kehidupan kita. Artinya selagi kita masih hidup, diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, pergunakan ini baik-baik untuk meninggalkan apa yang disebut di dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima, kekerasan hati yang menimbun murka itu. Lalu kita berbalik menerima sebuah keselamatan yang sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 di sana. Firman Allah berkata, anggaplah kesabaran Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di balik dari kekecaman kekerasan hati kita, bahwa konsekuensi kita ketika kita mengeraskan hati kita walaupun kita sudah mengenal Tuhan, tetapi masih memegang kehidupan lama kita, tetapi masih diberikan kesempatan atau rentetan hidup yang kita jalani hari ini, berarti kesempatan ini jangan kita sia-sia. Kesempatan ini mari kita berbalik dan benar-benar pasrah hidup kita kepada Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 dia berkata begini, anggaplah kesabaran Tuhan, artinya ada kesabaran Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sebagai kesempatan bagimu. Ini adalah sebuah kesempatan ketika kita sudah percaya Yesus tapi masih berbalik pada kehidupan yang lama. Ingat bahwa 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 ini firman Tuhan berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Artinya ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Ada kesempatan untuk kita memberikan hidup kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan, bahwa Bapa, inilah aku, pakailah hidup ini seperti Engkau memakai Daud, pakailah hidup ini seperti Engkau menyiapkan Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Penyerahan diri total di hadapan Tuhan, inilah yang dibutuhkan kita sebagai orang percaya. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, di sana firman Allah berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai
kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus di sini memberikan sebuah contoh bahwa seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini memberikan sebuah contoh teladan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika kita melihat perjalanan Rasul Paulus, bagaimana kepercayaan Rasul Paulus pertama dia pegang kepercayaannya, dia banyak menyusahkan orang Kristen padahal Paulus adalah orang yang pintar. Menurut Alkitab Paulus adalah orang yang terpelajar luar biasa. Tetapi karena pemahaman pertama yang dia pegang itu sangat mendoktrin kehidupannya sehingga apa yang dia pegang dia anggap bahwa itu sesuatu yang paling benar tetapi salah di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tahu rancangan apa yang ada di tangan Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tahu rancangan apa yang ada di tangan Paulus. Rancangan Tuhan apa yang ada di kehidupan Paulus. Sehingga ketika Tuhan mengubah Paulus itu 100 derajat kembali, maka Rasul Paulus memberikan sebuah pengakuan dalam kesaksian hidupnya di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Di sana Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Amin. Apa yang dahulu Rasul Paulus pegang kuat-kuat di dalam kehidupannya, itu Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian pengalaman hidupnya bahwa dia merasa rugi saat ketika dia mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang dia menganggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Haleluya, dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan. Dari semua kekecaman dunia tadi, Tuhan memberikan bahwa dia adalah Allah yang sabar dan setia menanti setiap orang percaya. Dia adalah Tuhan yang adil bagi setiap orang percaya. Jika kesempatan itu sudah tidak lagi diberikan, maka percaya kita tidak akan bisa mengerjakan keselamatan kita. Oleh sebab itu kesempatan yang ada dalam kehidupan kita, kata 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 firman Allah berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamat. Seperti juga Rasul Paulus saudara kita yang kekasih yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, anggaplah saja kesempatan ini untuk bertobat. Jangan seketika Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Ketika ada seorang anak muda, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada seorang anak muda ketika ditawarkan seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta bahwa anak muda ini bahwa, nak, mari melayani Tuhan. Mau jadi ketua pemuda, anak terkasih ini tolak. Mau jadi penanggung jawab musik, anak terkasih ini tolak dengan alasan dia punya tugas kuliah banyak, dia sibuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika suatu kelak anak muda ini mengalami sebuah kesakitan yang luar biasa. Di gereja anak muda ini ketika datang bergereja, anak muda ini hanya duduk saja, tidak punya kebebasan untuk melayani Tuhan, tidak punya kebebasan untuk bersukacita kepada Tuhan. Ketika dia datang di gereja hanya biasa-biasa, dia pulang juga biasa-biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi ketika dia mengalami sebuah penderitaan sakit, lalu dia diambil dan dibawa ke rumah sakit di sana. Hamba-hamba Tuhan datang mengunjungi dia, apa yang dia bicara kepada mereka? Angkat lagu penyembahan dulu. Kita menyembah Tuhan dulu. Lalu pertanyaan di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, Mais, sewaktu anak muda ini sehat, kenapa kau tidak puji Tuhan? Waktu anak muda ini dalam keadaan yang baik-baik, kata 2 Petrus pasal 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Waktu sehat, kenapa kau tidak puji Tuhan? Waktu sehat kau pergi ke gereja, kenapa kau tidak tepuk tangan bagi Tuhan? Waktu sehat kau pergi ke gereja, kenapa kau tidak menyanyi bagi Tuhan? Waktu sehat kau ditawarkan pegang salah satu jabatan gereja, kenapa kau tidak mau? Semuanya kau tolak. Pada akhirnya terkapar di rumah sakit, lalu bilang, angkat lagu. Haleluya. Angkat lagu apa yang kau mau angkat? Terserah kau. Bapak Ibu, kadang-kadang kita di sisa-sisa kehidupan kita
sudah dalam keadaan sekarat, baru kita mau serahkan hidup bagi Tuhan. Terlambat, kita sangat kontras terhadap firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Bahwa anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Jadi ketika masih ada kesabaran Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan bukan untuk kita meraih sebuah prestasi lahiriah kita yang membawa kita kepada kebinasan, tetapi kesempatan ini adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Di lain daripada aktivitas kehidupan kita, mengejar prestasi-prestasi hidup kita, tetapi Allah yang paling utama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah yang paling utama, yaitu keselamatan kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang kekerasan hati kita itu lahir karena kita memikirkan hal-hal lahiriah, bukan kita memikirkan hal-hal batiniah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kekerasan hati kita sudah mengenal bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Allah kita adalah satu-satu juru selamat kita, Yesus Kristus namanya. Tetapi karena kita terus mengejarkan hal-hal lahiriah kita, sehingga apa yang berhubungan dengan batiniah kita itu kita lupa. Itulah yang membuat kita tidak berdiri pada koridor kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat lagi dalam bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Di sana firman Allah berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kesabaran Tuhan, di dalam kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan berpikir bahwa dengan kesabaran Tuhan itu kesabaran Tuhan itu keadilan Tuhan tidak ada. Keadilan Tuhan ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Walaupun kita diberikan sebuah free will atau kehendak bebas untuk menentukan kehidupan kita kemana dan kemana, tetapi ingat bahwa keadilan Tuhan itu ada. Karena keadilan Tuhan itu ada, Tuhan menciptakan neraka. Karena keadilan Tuhan itu ada, Tuhan menciptakan surga. Supaya free will atau kehendak bebas yang kita terima daripada Bapa di surga itu menjadi pilihan kita. Itulah bentuk keadilan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tuhan panjang sabar, tetapi dia adalah besar kuasa. Dia mempunyai kuasa untuk menghakimi yang baik, yang hidup dan yang mati. Dia mempunyai kuasa untuk memisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, makanya firman Tuhan itu berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak bersekali-kali membiarkan diri membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Inilah bentuk keadilan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa keselamatan ketika sudah diberikan bagi kehidupan kita. Peganglah apa yang ada padamu, kata Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-15. Di sana berkata, firman Allah berkata, peganglah apa yang ada padamu sampai aku datang, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu daripadamu. Jadi ketika sudah selamat dengan benar. Percaya Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya, dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudaraku yang terkasih, itulah bentuk keadilan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa ada kehendak bebas yang diberikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu menjadi pilihan penting bagi kita, bahwa kita mau hidup seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan, atau kita mau hidup seturut dengan apa yang dikehendaki dunia. Dunia bisa menjanjikan segala sesuatu bagi kita. Kita bisa boleh punya Mercedes Benz, kita boleh punya uang banyak di bank, kita boleh punya segala sesuatu, tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia adalah titipan Bapa di surga bagi kita. Oleh sebab itu di bagian kebenaran firman Tuhan yang lain berkata bahwa barang-barang itu menjadi karat dan ngengat, tetapi hanya satu pribadi yang dapat memberikan keselamatan bagi kita hari ini adalah Yesus Kristus. Amin.
Hanya satu pribadi yang bisa memberikan keselamatan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya di dalam Roma pasal 2, oleh karena kekerasan hatimu lah engkau menimbun murka Allah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita kembali kepada topik utama kita, bahwa jangan sekali-kali kita mengeraskan hati kita. Karena ketika kita mengeraskan hati kita mengikuti hal-hal duniawi yang tidak memberikan manfaat pada akhirat nanti, maka kita akan menimbun murka Allah. Bentuk keadilan Allah itu dinyatakan bagi setiap orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang yang berbahagia di pagi hari ini. Kita bisa datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta kita nanti merenungkannya ketika kita pulang dari tempat ibadah ini. Kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap orang percaya. Haleluya. Dahsyat. Amin. Lambaikan tangan yang terbaik bagi Tuhan. Orang percaya hidup dalam sukacita, orang yang terus merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti pohon yang berdiri di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, adalah orang-orang yang sukacita. Mendengar kebenaran firman Tuhan tidak menguap-menguap. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak mengantuk. Itu adalah orang-orang yang seperti pohon yang berdiri di tepi aliran air, yang menghasilkan buah setiap saat. Kemana dia pergi sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan, wajahnya bercahaya bagi setiap orang. Kemana dia pergi, dia merasa sukacita walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja, walaupun jasmaninya tidak baik-baiknya saja, walaupun lahirianya tidak sedang baik-baik saja, tetapi lewat wajahnya yang penuh dengan sukacita, di sana terpancar kasih Allah yang sempurna, bahwa sesungguhnya orang Kristen adalah orang yang sukacita. Amin. Haleluya. Dahsyat. Kita lihat bagian berikut, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua. Di sana firman Allah berkata bahwa kamu adalah surat. Ini sebuah pernyataan hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa memberi dampak bagi lingkungan kita ketika kita pergi, atau di mana bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi lingkungan kerja kita ketika kita ada dalam sebuah lingkungan kerja yang baik, yaitu kita adalah suratan yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang, kata Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Di sana firman Allah berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal jalan keselamatan oleh karena kasih karunia Allah, bagi kehidupan kita menerima sebuah keselamatan. Keselamatan itu ketika kita jaga baik-baik, kita hidup dalam sebuah kekudusan bersama-sama dengan Allah, kita hidup dalam sebuah persekutuan ibadah yang baik bersama-sama dengan Allah, kita menjaga jam doa kita hidup dalam persekutuan doa yang baik, menjauhkan atau meninggalkan hal-hal dunia yang tidak memberikan manfaat. Pada akhirnya kita kembali menghadap Sang Khalid atau Sang Pemilik hidup. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akan memberi dampak di mana kita ada, akan memberi dampak di mana kita berada, akan memberi dampak di ruang lingkup di mana kita kerja. Itu anak-anak Tuhan akan berdampak di sana luar biasa. Karena itu Rasul Paulus bilang, kamu adalah suratan yang hidup dan dapat dibaca oleh semua orang. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melihat situasi kekinian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melihat situasi kekinian hari-hari ini. Kita melihat banyak persoalan, peristiwa, orang Kristen yang jatuh, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, mungkin karena kekerasan hati mereka. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang tadi saya sampaikan di awal-awal, mari kita doakan bagi sesama anak Tuhan. Kita berdoa bagi mereka, sebab lewat kejatuhan mereka, mereka dapat bangkit untuk kembali melayani Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagaimana Petrus jatuh. Petrus jatuh berkali-kali, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Petrus ketika menerima kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Ketika satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Haleluya. Jadi ketika kita jatuh, anggap saja itu kesempatan Tuhan untuk memberikan kita kehidupan, untuk kita kembali menerima kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya sampaikan kepada kita bahwa kita boleh menerima sebuah pengajaran-pengajaran yang kita dapat ketika kita mungkin ada dalam sebuah sekolah atau dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu jawaban terpenting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, itu firman Allah yang dapat menghantar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk pergi mewarisi surga yang dijanjikan Allah kepada kita.
free will atau kehendak bebas yang diberikan Tuhan itu menjadi pilihan kita. Untuk apakah kita mau taat atas kita mau taat dan bersyukur atas pengorbanan Tuhan 2025 tahun yang lalu bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, atau kita mau taat kepada iblis yang membawa kita dalam jurang kebinasaan, membawa kita dalam sebuah jurang kebinasaan. Kita mau taat kepada iblis atau kita mau taat kepada dunia yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi sebuah kehendak bebas, menjadi sebuah free will atau kehidupan atau pilihan kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Firman Tuhan ini terus masih memberikan kita sebuah kesempatan bahwa kerjakan keselamatan, itulah sebabnya di dalam Yesaya 55 berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini firman Tuhan berkata bahwa kita cari Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Kita berseru kepadanya selama ia masih dekat, karena kelak nanti Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak lagi menjumpai sebuah persekutuan ibadah, kita tidak lagi bisa berdoa, kita tidak bisa lagi memanggil nama Tuhan, karena dunia ini akan dibawa ke arah yang sudah tidak lagi memberikan kenyamanan kepada kita. Oleh sebab itu Yesaya 55 ayat 22 berkata bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini memberikan pesan penting bagi kita bahwa cari Tuhan selagi masih diberikan kesempatan. Kesempatan itu berupa kesehatan, kekuatan, berkat jasmani. Itu kita tetap pakai itu untuk mencari Tuhan. Sebab ketika kita tidak memperbaharui kehidupan kita secara rohani, Roma pasal 2 ayat yang kelima berkata demikian, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan bagi setiap orang percaya. Keadilan Tuhan, Tuhan selain punya kasih, tetapi keadilannya itu berdiri teguh. Jangan kita salah mengartikan bahwa Allah itu maha pengasih, jadi kita terus hidup dalam kehidupan lama kita terus bergaul dengan dunia. Yang berpesta pora, silakan berpesta pora. Yang pergi beribadah, silakan pergi beribadah. Yang tidak beribadah, silakan tidak beribadah. Ini Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang menimbun murka. Allah punya kasih lewat kehendak bebas yang disebut free will tadi. Tetapi keadilan Allah itu juga Allah tegakkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi bahwa keadilan Allah, bentuk keadilan Allah, Allah mempersiapkan surga bagi orang percaya dan Allah juga mempersiapkan neraka bagi iblis dan kawan-kawannya. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini mau luluhkan hati kita yang keras tadi untuk mengikut Tuhan sesungguhnya, untuk bertobat dalam sebuah pertobatan yang sesungguhnya, atau kita masih abu-abu. Ikut Tuhan tidak boleh abu-abu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekalipun kita berada dalam goa singa seperti Daniel, sekali Yesus tetap Yesus. Sekalipun kita berada dalam sebuah kekecaman duniawi yang begitu luar biasa mencekam kehidupan kita, orang boleh bongkar gereja kita di mana-mana, orang tidak senang dengan kita beribadah di mana-mana, tetapi sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Yang mau pergi ke surga katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Renungkan firman itu siang dan malam. Sebab kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Bapak Ibu, Roma 14 ayat 17 di sana berkata bahwa firman Tuhan itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita. Hari ini kita hidup sebagai manusia yang terus masih mencari nafkah bagi kehidupan keluarga kita. Tapi percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari hari ini untuk menghidupi nafkah atau menafkahi kehidupan keluarga kita, semua itu akan ditinggalkan. Ketika kita kembali, kita akan membawa semua perbuatan kita untuk menghadap Allah kita dalam pengadilannya. Dia akan mengadili semua perbuatan kita yang kita lakukan semasa kita hidup. Kesempatan, ingat, ada pujian yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan apa yang diberikan Tuhan. Pergunakan waktu ini baik, sebab hari-hari ini adalah jahat, kata firman Allah. Ketika kita menggunakan waktu ini dengan baik, maka percaya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak sia-sia. Kita mengalami sebuah terobosan baru, sebuah terobosan iman yang baru,
bahwa dunia boleh bergoncang, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa dunia boleh datang dengan segala macam tawaran, hanya satu, Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya dunia bisa datang memberikan ketidaknyamanan kita, tetapi ketidaknyamanan itu tidak mempengaruhi hasil keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Percaya bahwa keselamatan itu milik saya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya selesai. Kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga, buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan bagi umat-Mu di pagi hari. Hamba-Mu percaya bahwa ketidaksempurnaan hamba-Mu memberitakan kebenaran firman. Tetapi hamba berdoa dan mohon tuntunan Allah. Biarlah Allah sendiri yang datang dan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan umat-Mu untuk dapat membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah hamba-Mu jika hamba-Mu tidak menyampaikan isi hati-Mu dengan sempurna. Hamba percaya bahwa kesempurnaan itu milik Allah sendiri. Engkau yang akan menyempurnakannya dalam kehidupan kami, berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, hamba berdoa dan menutup kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan saya sebagai orang percaya, sama-sama kita katakan, amin.